Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iza Valensi dari kelas TIH. Saya di sini akan mempresentasikan rencana penelitian tugas akhir saya yang berjudul pengembangan model prediksi technical debt pada proyek perangkat lunak menggunakan metrik kode dan machine learning. Topik ini lahir dari ketertarikan saya manajemen kualitas perangkat lunak ya, di mana seringkali terdapat tekanan antara kebutuhan bisnis untuk merilis fitur secara cepat dengan kebutuhan teknis untuk menjaga kode bersih dan mudah dipelihara. Namun penelitian ini saya berharap dapat memberikan kontribusi nyata dalam membantu tim pengembang mengelola kualitas perangkat lunak mereka secara lebih cerdas dan otomatis. Slide belakang, dalam dunia industri perangkat yang bergerak dengan sangat cepat, kita sering kali menemui situasi di mana pengembang terpaksa memilih solusi teknis yang cepat namun kurang optimal. Ini mengajar deadline yang ketat atau perubahan kebutuhan bisnis yang mendadak. Fenomena ini dikenal dengan istilah technical debt atau hutang teknis, sebuah metafora yang finansial. Hutang teknis memberikan keuntungan jangka pendek berupa kecepatan rilis. Namun, jika tidak segera dibayar atau diperbaiki, hutang ini akan menumpuk beban bunga berupa peningkatan risiko bank, kode yang sulit dipahami, dan biaya pemeliharaan yang membengkak di masa depan. Data industri menunjukkan bahwa usaha yang terbuang akibat technical debt dapat mencapai hingga 23% dari total waktu pengembang, dan jika dibiarkan hal ini dapat menyebabkan keberantakan teknis, di mana sistem menjadi benar-benar tidak dipelihara lagi. Ada rumusan masalah dan urgensi. Masalah utama yang dihadapi oleh praktisi saat ini adalah sulitnya mengidentifikasi di mana letak hutang teknis tersebut secara akurat. Dalam skala proyek besar, identifikasi secara manual memerlukan periksa kode yang memakan waktu lama, sangat subjektif dan rentan terhadap kesalahan manusia. Di sisi lain, alat analisis statis yang sudah ada di pasar seringkali memberikan hasil estimasi yang berbeda-beda, sehingga menimbulkan kebingungan bagi tim pengembang mengenai alat yang harus dipercaya. Urgensi dari penelitian ini dapat sangat jelas tanpa adanya sistem detektif otomatis yang handal. Tim pengembang akan harus mengelupakan perbaikan secara reaktif setelah pengembangan masalah besar muncul. Alih-alih melakukan pemeliharaan proaktif, oleh karena itu diperlukan sebuah model prediktif berbasis data yang secara konsisten mengklasifikasikan unit kode yang memiliki risiko tinggi terkena hutang teknis sebelum dampak negatif meluas. Pada tujuan penelitian, tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk membangun dan mengevaluasi sebuah model machine learning yang mampu memprediksi tingkat technical debt pada proyek perangkat lunak menggunakan data dari metrik kode secara spesifik. Penelitian ini bertujuan untuk mengintegrasikan sebagai sumber informasi mulai dari karakteristik, struktur kode hingga riwayat aktivitas di repositori guna melatih model yang akurat. Saya ingin menghasilkan sebuah framework yang tidak hanya mendeteksi hutang teknis,
tetapi juga memberikan rekomendasi pemeliharaan yang proaktif bagi pengembang. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu tim pengembang dan dalam memprioritaskan upaya refactoring. Mereka mengoptimalkan alokasi sumber daya serta memasukkan keberlanjutan infrastruktur dalam perangkat lunak jangka panjang. Dalam slide tujuan pusaka teknik adab, untuk memahami hutang teknis secara mendalam, kita harus melihat berbagai jenis hutang teknis, bukan sekedar kode buruk. Ia mencakup kode debt, pelanggaran debt, pengertian, design debt, pelanggaran prinsip desain organisasi project, testing debt, kurangnya cakupan pengujian hingga documentation debt. Ada pula konsep menarik yang disebut self-administered technical debt, di mana pengembang secara mengakui adanya hutang tersebut melalui komentar di dalam kode atau pesan komit. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa refactoring proses mengubah struktur interval kode tanpa mengubah perilaku eksternalnya adalah solusi utama untuk membayar hutang ini. Namun tantangannya adalah bagaimana cara kita melalui bagaimana cara kita mengetahui secara otomatis kapan dan di mana refactoring tersebut dilakukan berdasarkan pola-pola kode smell yang terdeteksi. Nah, slide 6, matriks kode variabel sebagai variabel independen. Dalam membangun model prediksi ini, matriks kode akan berperan sebagai fitur utama. Variabel independen kita akan menggunakan suite matriks G-Mander, Comarer, CK yang sangat populer dalam analisis organisasi project seperti coupling, Bedouin, objects, disingkat CBO. Untuk mengukur ketergantungan antar kelas, lack of cohesion in method, untuk melihat beberapa fokus sebuah kelas serta wicket method per kelas untuk mengukur kompleks prediktif. Selain matriks struktural, saya juga mempertimbangkan metrik proses seperti jumlah baris kode, frekuensi commit, riwayat jumlah pengembang yang mengubah data tersebut, serta rata-rata pengubahan kode. Kombinasi antara matriks statis dan matriks evolusi ini terbukti memberikan sinyal yang kuat untuk mendeteksi modul kode yang bermasalah dan cenderung memiliki hutang teknis tinggi. Di slide 7 ini metode machine learning. Pada penelitian ini akan menguji beberapa algoritma supervised learning yang telah terbukti efektif dalam memodelkan hubungan non-linear pada data kualitas perangkat lunak. Algoritma yang digunakan meliputi random forest yang dikenal tangguh terhadap overfitting serta XGBoost yang sering kali
memberikan akurasi tertinggi dalam tugas verifikasi kompleks. Salah satu tantangan utama dalam data kualitas kode adalah ketidaksamaan kelas, di mana jumlah modul dengan bintang teknis tinggi biasanya jauh lebih sedikit dibandingkan modul normal. Untuk mengatasi hal ini, saya akan menerapkan teknik mode untuk guna menyeimbangkan distribusi data sehingga model tidak bias terhadap kelas mayoritas dan mampu mendeteksi hutang teknis dengan lebih sensitif. Slide 6, metodologi penelitian. Slide 8, metodologi penelitian. Alur kerja penelitian. Slide 8, metodologi penelitian alur kerja. Alur kerja penelitian ini dimulai dengan pengumpulan data dari puluhan repositori open source berbasis Java di GitHub menggunakan alat seperti pDiler dan Repository Miner. Setelah data terkumpul, langkah selanjutnya adalah pelabelan data, di mana tingkat hutang teknis akan ditentukan menggunakan alat standar industri seperti sonar kube. Data yang berlabel kemudian masuk ke tahap pemrosesan, termasuk penanganan nilai yang hilang, deteksi pencicilan, dan normalisasi fitur model. Kemudian akan dilatih menggunakan teknik 10 volt cross validation untuk memastikan hasil prediksi yang stabil dan dapat digeneralisasi pada proyek yang berbeda. Pada slide 9, evaluasi model. Kinerja model prediksi tidak hanya akan diukur dari akurasi mentahnya saja, melainkan menggunakan matriks yang lebih relevan untuk deteksi kesalahan. Saya memperhatikan F2 score, di mana rekal diberikan bobot lebih tinggi daripada regression. Hal ini dapat ada pemikiran bahwa bagi pengembang untuk jauh lebih beresiko jika model gagal mendeteksi modul hutang. Teknik kritis negatif palsu dibandingkan jika model memberikan alarm palsu pada modul yang sebenarnya positif palsu. Selain itu, saya juga akan menggunakan matriks modul intervention ratio yang menggambarkan intervensi model dalam membantu menemukan sebagian besar masalah hutang teknis dengan hanya memeriksa bagian kecil secara keseluruhan dari modul kode. Targetnya adalah mencapai mode yang praktis dan efisien untuk digunakan dalam lingkungan pengembangan nyata. Untuk penutupan dan rencana awal, sebagai penutup, penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan model prediksi dengan tingkat presisi dan rekal yang seimbang, mampu diintegrasikan di dalam alur kerja continuous integration atau continuous development. Dengan adanya alat ini, tim pengembang dapat menjaga kualitas kode secara konsisten, mengurangi biaya pemeliharaan jangka panjang, dan mendukung tujuan membangun berkelanjutan dalam menciptakan infrastruktur industri yang tangguh. Demikian rencana penelitian saya. Saya sangat mengharapkan masukan dan serta dari Bapak Ibu dosen untuk menyempurnakan tugas akhir ini. Terima kasih atas perhatiannya.